Aha, teman-teman sekalian kelas 2A dan 2B yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak para rahmat yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anak para rahmat yang berbahagia, alhamdulillah ketemu kembali dengan para rahmat di Mapel Pendidikan Agama Islam. Sepekan lalu kita Idul Adha, kemudian kita di hari tasyrik ada libur sampai dengan hari Jumat. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Rahmat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Harapan besar Pak Rahmat adalah semoga teman-teman di kelas anak-anak Bapak 2A maupun 2B, anak yang hebat, jagoan, tentunya semangat untuk belajar. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya. Anak-anak Bapak yang berbahagia, di mapel pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam Senin pekan lalu, kita membahas berkaitan dengan bagaimana seorang muslim bersikap adab dalam bergaul. Bagaimana dia mensikapi bagaimana yang harus dia perbuat ketika dia bergaul bersama teman sebaya, dia bergaul bersama orang yang lebih tua dari dia ataupun orang yang lebih muda dari dia. Nah, bagaimana seorang muslim, anak-anak Bapak yang hebat, Islam sangat mengajarkan kita untuk bergaul, tentu bergaul dengan adab-adab yang sudah diatur dalam Islam. Baik teman-teman yang berbahagia, sebelum Pak Rahmat mulai, teman-teman harus tetap menjaga protokol kesehatan, karena di tempat kita masih tinggi sekali wabah COVID-19 ini, sehingga rencana pemerintah akan melaksanakan tatap muka di awal tahun ajaran baru. Qadarallahu wa ma syafa'ala, keputusan tersebut tertunda. Kita doakan mudah-mudahan pemerintah kita, orang-orang yang di atas kita, Allah beri mereka kemudahan untuk mengatur negeri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka kemudahan untuk mengatur dan merawat negeri ini hilang dari wabah COVID-19. Amin. Baik teman-teman yang berbahagia, adab dalam bergaul. Salah satu bentuk adab dalam bergaul adalah bagaimana kita mencari teman yang terbaik, yang mana teman atau sahabat tersebut membawa kita kepada surga Allah. Bagaimana sahabat tersebut membawa kita kepada surga Allah? Sahabat tersebut membawa kita kecintaan Allah terhadap diri kita. Oleh karena itu, anak yang saleh dan salehah harus faham betul bagaimana dan terhadap siapa dia akan bergaul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila bergaul dalam pergaulan kita, pertemanan kita, persahabatan kita menjadi erat dan kuat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sangat mulia, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menekankan kepada kita untuk bergaul, tentunya bergaul dengan sahabat yang baik. Kata Nabi, iyyakum wazan fa inna zan akdzabul hadits. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian berprasangka buruk. Pak Rahmat ulangi, kata Nabi, jauhilah oleh kalian, jauhilah orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beriman, anak saleh dan salehah, dari berprasangka buruk.
Tuh, nggak boleh kita berburuk sangka terhadap sahabat. Tidak boleh kita berburuk sangka terhadap teman. Tidak boleh kita berburuk sangka apalagi sama Allah. Hah? Tidak boleh. Kata Nabi, iyyakum wazzan. Jauhilah olehmu prasangkaan buruk. Fa inna zan, karena sesungguhnya prasangka buruk tersebut, su'udzan tersebut adalah akdzabul ahadits. Ucapan yang paling dusta. Ya, jadi prasangkaan buruk itu adalah ucapan, ekspresi lisan yang paling dusta. Maka jauhilah berprasangka buruk. Kalau kita ingin teman kita banyak, jangan persangkaan buruk. Persangka baiklah terhadap sahabat. Walaupun dia itu anak-anakku sekalian berbuat maksiat, tetap kita harus berhusnuzon terhadap sahabat kita tersebut. Kenapa demikian anak-anakku sekalian? Karena prasangkaan buruk tersebut datang dari hawa nafsu. Ja'a minasyaitan, dan juga datang dari syaitan laknatullah. Maka kuasailah, maka awasilah hawa nafsu kita. Jagalah hawa nafsu kita, jangan sampai kita mengekori syaitan. Ya? Jangan sampai kita mengekori syaitan, tapi jadilah anak yang hebat, jadi anak yang cerdas untuk tidak berprasangka buruk terhadap sahabat, teman, ataupun orang lain. Kemudian hasad. Nah, ini penyakit hati. Hasad atau dengki adalah perasaan atau sikap tidak senang terhadap kebaikan ataupun kelebihan orang lain. Ya, Pak Rahmat ulangi, hasad atau dengki adalah perasaan dan sikap tidak senang terhadap kebaikan ataupun kelebihan orang lain. Nah, tidak boleh hasad. Hasad artinya apa anak-anakku sekalian? Hasad artinya adalah iri hati. Iri itu sama temannya, misalnya temannya kok selalu disayang Pak Rahmat misalnya. Pak Rahmat terus yang sebut namanya. Mungkin karena dia bacaannya bagus. Oh, kamu yang jadi imamnya. Bacaannya bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya indah. Maka Pak Rahmat sudah jadi imam. Bukan berarti Pak Rahmat mengkhususkan, tidak. Tapi Bapak, dia menjadi imam supaya kita makmum mendengar bacaannya juga enak dalam salat kita. Ya? Berarti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah iri hati. Ya? Jangan iri atau dengki terhadap kebaikan ataupun kelebihan orang lain. Justru yang kita dianjurkan untuk mendoakan orang lain. Mudah-mudahan sahabatku yang Allah beri dia kelapangan rezeki. Mungkin sahabatku yang Allah beri dia mudah dalam hafal. Mudah-mudahan dengan Al-Quran tersebut menyelamatkan dia, keluarga, orang tuanya. Tentu kita semua yang akan mendengarkan setiap bacaan-bacaannya. Allahu Akbar, keren. Ya, tidak boleh iri hati atau dengki terhadap kebaikan atau kelebihan orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling iri hati. Dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Berdasarkan sabda hadis yang lain, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah saudara. Al-muslim kalbunyan ba'duhum al-muslim kalbunyan. Seorang muslim terhadap muslim yang lain seperti dalam sebuah bangunan. Apabila bangunan itu kokoh, maka kokohlah seluruh bangunan tersebut. Apabila dia sakit, maka bangunan yang lain juga akan merasakan sakit. Itulah hebatnya orang yang beriman. Itulah hebatnya orang Islam. Ya, kata Nabi, la tahasadu, janganlah kita iri hati. Janganlah kita iri dengki. Tetapi ada dua orang yang boleh kita iri. Ada dua orang yang boleh kita iri hati. Yang pertama adalah orang yang Allah beri dia ilmu. Ya, kita iri. Kok dia bisa hafal Quran? Kenapa aku nggak bisa? Aku iri sama dia. Aku ingin seperti dia.
Maka iri seperti itu dibolehkan dalam Islam. Kemudian orang yang Allah beri dia kekayaan, seperti istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, kaya raya bangsawan di kota Mekah. Ya, tetapi anak-anakku sekalian, dengan kekayaan tersebut Khadijah tidak sombong, Khadijah tidak angkuh, tetapi harta tersebut dia berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah fi sabilillah, untuk berdakwah di jalan Allah. Jangan seperti Qarun, ya, jangan seperti Qarun. Ketika di zaman Nabi Musa, Qarun datang kepada Musa, wahai Musa, engkau kan Nabi Allah, doakan kepada Nabi ketika aku jadi orang kaya, maka hartaku akan aku infakkan fi sabilillah. Nabi Musa pun berdoa, ya Allah, berikanlah kekayaan untuk sahabatku, saudaraku Qarun. Bim salat. Singkat cerita, Qarun menjadi orang kaya raya. Ketika sudah jadi kaya raya, Nabi Musa alaihi salam datang kepada saudaranya Qarun. Qarun, dulu engkau datang kepadaku minta untuk aku doakan kepada Allah supaya engkau jadi orang kaya. Nah, sekarang mana hartamu untuk menopang dakwah fi sabilillah? Apa kata Qarun? Hai Musa, harta yang aku miliki sekarang, kekayaan yang aku miliki sekarang bukan datang dari Allah, tapi kekayaanku ini adalah hasil kerja keringatku. Ingat, Qarun lupa ketika dia ucapkan, dia berjanji di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, Qarun pun Allah tenggelamkan dalam perut bumi. Kekayaannya Qarun, ya, semua tempat tidurnya, kursinya, gelas minum, semua terbuat dari emas. Karena dia kikir dan bakhil, Allah azab dia, Allah tenggelamkan Qarun bersama harta-harta dalam perut bumi. Allah Akbar. Maka anak-anakku sekalian, jangan kita seperti Qarun. Kemudian anak-anakku sekalian, seorang muslim harus memiliki sifat kasih sayang, baik terhadap manusia ataupun makhluk yang lain, ataupun tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan itu juga akan berdoa untuk kebaikan bagi orang-orang penuntut ilmu, akan mendoakan kepada orang-orang yang soleh. Maka ketika ada peperangan dalam syariat Islam, kata Nabi, tidak boleh kita tebang pohon sembarangan, tidak boleh kita meruntuhkan daun, tidak boleh, karena daun tersebut bermanfaat untuk keberlangsungan makhluk hidup, terutama sebagai manusia. Lihat sekarang anak-anakku sekalian, orang-orang wabah COVID-19, orang-orang sekarang berlomba-lomba mencari oksigen, susah dan sangat mahal. Nah, daun tersebut mengeluarkan namanya CO2, mengeluarkan namanya oksigen pada siang hari, dan pada siang hari dia mengeluarkan CO2 atau oksigen untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Yang Allah sediakan sangat luar biasa. Maka tidak boleh daun kita runtuhkan tanpa hak, tidak boleh daun kita patahkan tanpa hak, tidak boleh daun kita runtuhkan tanpa hak. Ya, maka anak-anakku Islam sangat mengajarkan bagaimana kita bersikap. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang muslim harus memiliki sifat kasih sayang, harus memiliki sifat lemah lembut. Lihat bagaimana kelembutan Rasul. Teman-teman, Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, bayangkan, bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan ketika Rasulullah SAW perjalanan, orang-orang Quraisy mengatakan, barang siapa yang menemukan Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, baik dalam keadaan hidup atau mati, maka akan dihadiahkan 100 ekor unta merah, dan dia akan dikasih hadiah cewek yang cantik, ya, akhwat yang cantik, kemudian akan dikasih kedudukan di kota Mekah. Ya, bayangkan 100 ekor unta merah, dikasih kedudukan di bersama bangsawan orang-orang Mekah, dan dikasih perempuan yang cantik. Allahu Akbar. Ketika Rasulullah hijrah berjalan sahabatnya ke Abu Bakar, ada seorang penunjuk jalan. Singkat cerita, Bapak,
Orang-orang Mekah sampai ke pas perbatasan bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apakah pemuda tersebut sebelumnya sudah mendengarkan semboyan barang siapa yang menemukan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, maka dia akan dihadiahkan 100 ekor unta." Ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar sedang jalan akan menuju Madinah, datanglah pemuda dari belakang tersebut mengentaskan pedang di leher baginda Rasul. Bayangkan pedang yang tajam taruh di leher Nabi SAW. Kata Nabi, kata sahabat, kata anak muda tersebut, "Wahai Muhammad, katakan siapakah yang berani menolong Anda kecuali aku." Ingat, pemuda itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, katakan kepada siapakah yang berani menolongmu selain aku." Maka kata Nabi SAW, "Yang menolongku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tiba-tiba pedang tersebut pun gemetar, jatuh ke bawah, dan Rasul ambil lagi pedang tersebut, naruh di kepala pemuda tersebut. Rasul balik bertanya seperti yang ditanya pemuda tersebut, "Hai pemuda, siapakah berani menolong Anda?" Dia bingung. Dia menjawab, "Tuhan dia patung. Mana mungkin patung bisa bergerak? Mana mungkin patung bisa bergerak? Mana mungkin patung bisa menolong?" Anak muda itu bingung, tidak bisa menjawab pertanyaan baginda Nabi SAW. Akhirnya Nabi tersebut pun mengambil pedang lagi dan kasihkan ke pemuda. "Hai pemuda, ambillah pedangmu, masuklah ke sarung, kembalilah kepada kaum." Bayangkan, Rasul sampai di sini merah. Teman-teman mungkin pernah main kucing dicakar, truk bekas merah. Nah, Nabi SAW bekas pedang di sini. Dan Rasul tidak balas. Rasul tidak marah. Rasul adalah orang yang paling sayang terhadap umatnya. Maka Nabi SAW, baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man la yarham, la yurham." Siapa orang yang tidak menyayangi, maka dia juga tidak akan disayangi. Maka anak-anakku sekalian, pemahaman sebaliknya, apabila kita ingin orang disayang oleh orang tua, apabila kita ingin disayang oleh bapak dan ibu guru, maka kitalah dahulu untuk menyayangi orang tua kita. Kitalah yang dahulu untuk menyayangi bapak ibu guru kita. Kitalah yang dahulu untuk menyayangi kakak, abang, nenek, kakek, dan seterusnya. Maka kita juga akan disayangi oleh orang lain. Begitu juga makhluk yang lain. Hewan sekalipun, kalau kita berbuat kasar, maka dia akan kasar terhadap diri kita. Tapi hewan sekalipun kalau kita berbuat baik, maka dia juga akan berlaku baik terhadap diri kita. Contoh anak-anakku sekalian, Pak Rahmat di teman tetangga sebelah banyak memelihara kucing liar. Pagi-pagi kucing di depan pintu, dikasih makan, dan dia merasa diperhatiin. Dan dia akan selalu bersama dengan kita. Mungkin teman-teman di rumah punya kucing, coba lihat. Kalau kamu kasar terhadap kucing, kucing juga akan kasar terhadap diri kita. Tapi kalau kita sayang sama kucing, sayang sama makhluk Allah, sayang sama ciptaan Allah, maka kita juga akan disayang oleh ciptaan Allah tersebut. Masya Allah. Anak-anakku sekalian, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsu indal ghadab." Orang yang kuat tidaklah orang yang pandai dalam bergulat ototnya. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai tinju. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai berkelahi. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai berantem. Tetapi orang yang kuat, orang yang sehat, orang yang cerdas, orang yang hebat adalah dia bisa menahan hawa nafsu di saat kala dia marah. Allah Akbar. Kata Nabi, "La taghdab wa lakal jannah." Jangan marah, bagimu surga. Masya Allah. Jangan marah, bagimu surga. Kemudian anak-anakku sekalian, dari pembahasan Pak Rahmat tentang adab bergaul, maka Bapak akan bacakan sedikit tentang adab bergaul. Nanti kita akan besok memasuki adab dalam bergaul. Pertama, bergaul terhadap orang yang lebih tua. Kemudian adab bergaul dengan yang lebih muda. Insya Allah akan Bapak pertemuan berikutnya kita akan bahas yang demikian. Sekian saja penjelasan Pak Rahmat berkaitan dengan adab bergaul. Mudah-mudahan teman-teman Pak Rahmat semua hebat, belajar sungguh-sungguh, menggapai cita-cita kalian setinggi-tingginya, tentunya bagaikan abi dan umi. Kata Nabi, al-jannatu tahta aqdam, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Sekian kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.